Di sini kami dari kelas 19F kelompok 3. Kami akan menanyakan di sini adalah panduan wawancara lapangan, manfaat dan pengelolaan sagu oleh masyarakat, manfaat sagu dalam kehidupan sehari-hari. Satu, untuk apa saja sagu biasanya digunakan di kampung ini. Dua, apakah Bapak Ibu makan sagu setiap hari, dalam bentuk apa? Yang ketiga, selain untuk makan, apakah sagu bisa dipakai untuk hal lain? Apa saja sagu biasanya digunakan di kampung ini? Satu ya. Manfaat sagu dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bagaimana peran laki-laki? Nomor satu, pada umumnya sebagai makanan sagu itu ya. Manfaat itu kan dari sisi kesehatan bagus untuk tubuh, karbohidrat ya. Kemudian sagu sekarang ini kan manfaatnya itu ada untuk pengelolaan untuk kue ya. Kue bahan dasarnya itu kan dari sagu. Sagu ini diolah, proses pengolahan. Bukan sagu ditebang langsung dari tepung sagu kan tidak. Untuk mendapatkan seperti tepung sagu itu perlu proses pengolahan. Ada tahapan yang dilakukan. Nama sagunya itu semua itu tradisional. Ibu biasa nama sagu, terus yang laki-laki itu biasa nama jagung, kemudian dia jadi ampas, kemudian isi dalam karung, baru biasa baru tempat ramas. Situ baru ibu biasa isi di dalam tempat ramasan, ramas. Dia jadi tepung sagu, itu kan pakai air. Jadi tepung sagu. Kalau punya konsumen biasa dijual ke pasar dan itu bisa menghasilkan. Dia punya manfaat itu banyak. Yang tadi itu pertama itu untuk olahan aneka tepung sagu. Tepung sagu ini untuk aneka olahan kue-kue. Ya. Sekarang ini sudah ditemukan bisa jadi beras analog dari sagu. Ini sagu. Banyak sekali olahan dari tepung sagu itu. Sekarang ya, dari kue-kue untuk apa saja bisa. Sampai sabun. Jadi baru-baru ada teknologi tepat guna yang sagu dari Kampung Yoboy, kemudian dibawa tepung sagunya dibawa ke Oxford Inggris oleh mahasiswa yang kuliah di sana. Setelah mereka diuji lab, ternyata dari sagu ini ada 20 temuan. Termasuk sabun yang kualitas tinggi itu dari sagu. Banyak sekali, 20 macam ditemukan dari sagu. Manfaat sagu ya. Kemudian manfaat sagu itu yang berikut adalah sagu ini untuk sumber ekonomi. Pertama itu untuk sebagai orang Papua kita makan papeda itu sehari-hari ya. Kita papeda panas. Kalau mau didinginkan bisa dibungkus juga pakai daun pembungkus itu papeda. Itu manfaatnya. Jadi sagu ini dia punya daya tahan itu cukup lama itu bisa. Itu sampai daya tahannya itu sampai kadang 1 bulan, ada 2 bulan. Ganti airnya, air rendamannya itu ganti. Sehingga kualitas sagu itu tetap baik. Kemudian sagu ini punya manfaat yang sangat besar, itu manfaatnya untuk bisa menyekolahkan anak-anak. Ya. Sagu ini kita biasa pakai untuk jual di pasar. Itu mendatangkan uang. Karena sagu ini ya itu bahan konsumsinya. Konsumennya itu banyak. Peminat sagu. Orang di Kabupaten Jayapura, di Kota Maja, di Kero, di Sarno, semua lari datang dan mereka belanja di pasar Sultan. Gitu. Jadi 1 karung itu dia sekarang itu kena satu karung itu ukuran 15 kilo beras itu, karung beras itu
itu sekarang 300.000 satu. Itu baru di pasar Sitani. Pada sagu ini, kemudian pihak ketiga mereka main bisnis, mereka itu jualnya itu biasa suplai basic yang dia kewamen. Itu di sana itu lebih mahal lagi sagu. Satu karung itu 600.000 di sana. Akhirnya sagu ini sangat membantu untuk mempermudah proses anak-anak yang bisa sekolah, untuk bayar uang sekolah. Banyak manfaat dari sagu. Seperti itu. Itu yang nomor satu. Kita makan sagu setiap hari dalam bentuk apa? Yang bagian Oh iya. Yang kedua itu tadi. Itu seperti tadi yang saya jawab itu tadi. Apakah Bapak Ibu makan sagu setiap hari dalam bentuk apa? Nah itu tadi. Sagu ini diolah. Pertama itu setelah diolah dia jadi sagu mentah. Jadi sagu mentah makan. Pertama itu adalah sagu ini diolah jadi papeda. Dimakan. Sagu diolah jadi papeda. Papeda panas dan papeda dingin. Yang kedua, sagu dikenal sebagai bahan makanan atau olahan. Sebagai bahan makanan dan olahan beraneka macam. Macam kue, sagu, itu dari sagu, sagu, kemudian jadikan beras analog. Pentolan jagung itu bahannya kan dia dasar itu kan dari tepung sagu. Banyak loh untuk sabun, olahannya untuk sabun berkualitas tinggi. Ya itu. Baik, terima kasih. Kita lanjut lagi di bagian B, pemilihan pohon sagu yang akan ditebang. Ini sudah Bapak jelaskan temanya. Sudah jelaskan, jadi kita langsung saja lanjut cara itu waktu, sehingga di bagian B, pemilihan pohon sagu yang akan ditebang. 1 atau nomor 6, bagaimana cara Bapak Ibu tahu kalau pohon sagu sudah bisa ditebang? Nah, ya pertama itu sagu yang ditebang itu layak ditebang atau dipanen. Itu ada tandanya, ada tanda. Sagu mana yang bisa ditebang, mana yang tidak bisa atau tidak boleh, itu ada tandanya. Jadi kita punya orang-orang tua di kampung, itu biasa mereka kalau mencoba sagu, atau anak-anak yang sekarang ini kan sudah diajar oleh orang tuanya, sagu yang kebetulan saya model ini tebang, jangan tebang sembarang. Jadi sagunya itu dia punya, kalau sudah mulai tua untuk usia panen itu harus sagu yang sudah berbunga, dia punya bunga sudah keluar atau mulai mau keluar. Itu biasa ditebang supaya dapat hasil yang banyak, bisa mendapatkan hasil yang banyak ketika diolah. Itu ya.
perlu saya sampaikan. Jadi sagu ini bermacam-macam. Di Sentani pada umumnya, di suku Sentani pada umumnya itu ada suku Sentani. Di suku Sentani ada 32 macam jenis sagu, 32 macam atau jenis sagu yang dikembangkan dan diolah. Dikembangkan dan diolah. Nah, terus manfaat dari sagu ini, manfaat dari sagu yang ditebang tadi, setelah ditebang, itu kulitnya itu, dia punya itu, yang kulitnya itu sebelum kulitnya itu dikupas pakai lilin. Jadi sagu sekarang itu ada dua. Dulu diperhatikan di sini. Sagu itu pengolahannya setelah ditebang. Kalau dulu ya, itu kami pakai tradisional. Pokok sagu itu harus sagunya itu dibelah, sagunya dipotong, mungkin bagian daunnya tak dipotong, masih putus. Pada saat dibelah itu mudah untuk dia belah jadi dua. Kemudian ya, mereka taruh itu pelupas sagu yang besar itu dipotong ukuran 1 meter, baru biasa ditaruh, laki-lakinya dia duduk di atas itu, baru dia pangkur sampai dia punya apa ampas itu biasa diambil, baru diramas, ibu-ibu biasa ramas. Setelah itu dia punya kulit sagu juga digunakan. Kulit sagu itu manfaat dari kulit sagu itu biasa diambil untuk kulit sagu untuk alas rumah, untuk lantai biasa jadi kupas kulitnya sampai dia bersih sekali, baru dialas. Jadi Kampung Yoboy ini itu sekitar tahun 2017, setelah 2018 saya jadi kepala kampung. Nah, model ini kami sudah rubah. Yang tadinya itu alas pakai kulit sagu, dindingnya pakai pelupas sagu, gitu. Itu sudah lihat sekarang kami sudah rubah kemudian yang baru, pakai alasnya pakai papan besi, dindingnya tidak pakai pelupas sagu lagi, pakai papan lagi. Jadi semua ini pakai papan. Sudah rubah. Jadi alat tradisional, dari tradisional kita rubah jadi teknologi tepat guna. Jadi pada umumnya di Kampung Yoboy ini, bahkan di Sentani semua pakai dengan mesin sagu. Sudah beralih teknologi, pakai dengan mesin sagu, pakai teknologi tepat guna, hasilnya dapat banyak. Kemudian ya tingkat permintaan konsumen itu kan untuk sagu semakin banyak sekarang. Kalau kita masih toko-toko begini, kita tidak bisa penuhi itu pangsa pasar permintaan konsumen di pasaran sana itu. Misalnya ada minta 120 karung, kita tidak bisa penuhi lah, karena model kita masih pangkor sagu, toko sagu tradisional. Nah, ini sekarang semua sudah beralih ke teknologi tepat guna yang sekarang pakai mesin sagu. Itu hasil itu dari satu pohon itu ada perbandingannya. Itu dari satu pohon itu kalau model toko sagu tradisional itu satu pohon itu bisa dapat itu sekitar 6 sampai 10 kalau sagunya hasil itu mereka bisa dapat itu sekitar 6 sampai 10 karung. Tapi model yang sekarang ini teknologi tepat guna itu satu pohon itu kita bisa dapat itu sekitar 20 karung sampai 25 karung. Apalagi kalau satu hari model yang sekarang pakai mesin itu satu hari itu bisa kasih habis 2 sampai 3 pohon sagu. Itu hasilnya berlipat ganda lagi. Baik, sagu dari pohon yang sudah ditebang. Setelah ditebang, apa langkah pertama yang dilakukan untuk mengambil sagunya? Nah, ini pertanyaan bagus.
seperti tadi saya lanjut lagi, sagu yang mau ditebang itu biasa laki-laki biasa lakukan itu pertama itu alas dulu, bantalannya, alas dulu, setelah alas barisan nih, alasnya itu rapi, baru dia sudah tahu bahwa sasaran sagu yang ditebang ini dia akan jatuh di pas di atas bantalan itu, supaya dia tidak terjerumus masuk ke dalam lumpur. Karena kita punya lokasi ini tanah dusun sagu ini itu semua lumpur, tanah keras, tanah lumpur. Karena teknik itu biasa dilakukan oleh laki-laki yang mau pergi tebang sagu, itu dia biasa alas dulu, lepas sagu dipotong sekitar 2 meter atau 3 meter, sampai dia lihat ukuran sagu ini sekian, berarti dia alas itu sekian, panjangnya harus sama dengan sagu yang akan ditebang. Dia sudah ukur nanti. Begitu sagu ditebang, itu tepat dia harus jatuh di atas bantalan itu tadi. Pada saat untuk kulit dia punya sagu ini ambil hasil di dalamnya, isinya itu harus sagunya jatuh di atas bantalan. Setelah dibersihkan dia punya bulunya itu dibersihkan selesai, baru sagu ini dikuliti, setelah dikuliti, dia punya kulit itu yang tadi saya bilang itu biasa pakai untuk alas rumah, tapi sekarang kita sudah kasih balik dia. Sekarang kita pakai untuk tanaman kebun hortikultura. Kamu lihat sekarang ada yang jalan bagian kebun tanaman, kebun pekarangan depan rumah. Itu alasnya itu pakai dengan kulit sagu yang tadi. Jadi cara mengambil dan menggunakan sapu secara umumnya, bagaimana cara menebang pohon sapu? Pohon sagu itu caranya tadi. Pertanyaannya sama. Yang tadi saya sudah jelaskan itu. Setelah dikuliti, kemudian sagunya dipotong-potong 1 meter, baru dibelah lagi, baru diangkat, buang di tempat ramah sagu. Itu kan di alas, pakai terpal itu, alas. Jadi mesinnya ditaruh di atas terpal seperti gini. Lalu mesinnya sudah belah itu ukuran ya setengah meter, 1 meter, 50 cm lah. Kemudian sagunya dibelah ukuran kecil ini, bisa masuk di mesin. Lalu diparut. Setelah jadi ampasnya itu diangkat. Jadi ibu-ibu sekarang itu dulu itu kalau laki-lakinya itu biasanya jarak sekitar 50 meter atau bahkan 100 meter, mereka tahu tebang sagu, pokok sagunya di sana, ibunya ramas di sini sebagai tanah. Tapi sekarang tidak. Gitu. Malah isi sagunya itu dipotong dari bundar-bundar 1 meter, dibelah lagi 4, dipikul buat ini apa mempermudah gitu proses parut yang tadinya angkat-angkat empat sagunya sekarang tidak, karena tadi itu isi sagunya itu sudah dibelah diangkat, jadi mereka kerja sekalian. Ramaznya di satu tempat, parutnya di satu tempat, ramaznya ibu-ibu tinggal. Tapi sekarang ibu-ibu tidak bisa kerja lagi, itu pakai mesin alkohol, semua laki-laki yang kerja. Ibu tinggal siapkan makan, minum, orang yang kerja. Sekarang laki-laki sampai umur SMP, SD, orang yang kerja sekarang. Ini main-main tangan saja sudah hasilnya keluar itu lebih banyak daripada kalau sagu tradisional gitu. Akhirnya dapat sagu hasilnya lebih banyak sekarang. Baik, lanjut lagi bagian risiko dan cara menghindari pengambilan berlebihan. Apa yang terjadi kalau terlalu banyak pohon sagu ditebang? Menurut Bapak, apakah anak muda sekarang mengambil sagu lebih banyak daripada orang dulu? Mungkin Bapak kan? Ya. Risiko dan cara menghindari pengambilan. Ini pertanyaan hebat ini. Risiko dan cara menghindari pengambilan sagu. Apa yang terjadi kalau banyak pohon sagu? Sagu ini ada perintahnya. Pertama itu kita bicara mengenai tata aturan undang-undang atau aturan daerah. Jadi nomor 3, jadi nomor Perda Kabupaten Jayapura ya, nomor 3 tahun 1993.
1993 tentang 1993 tentang pengelolaan dan tata cara penebangan sagu secara baik. Ini pertanyaannya luar biasa. Ini yang jadi persoalan sekarang. Ya, ini poin E ini dia punya risiko dan cara menghindari sagu berlebihan. Perdanya sudah ada, tapi perdanya tidak jalan. Hampir di seluruh Papua ini persoalan. Ya, di seluruh Papua. Adik-adik mahasiswa bukan hanya sekadar dari kalangan perguruan tinggi dari Kuncen ya, pada saat dalam perjalanan menuju ke Sentagi melihat ke kiri kanan sepanjang jalan hutan sagu yang habis. Ini risikonya karena kita sudah alami karena sagu ditebang secara liar tidak beraturan. Perdanya sudah ada, daerahnya sudah ada, tapi yang tadi konglomerat itu pihak pengusaha dia mau bangun BTN, dia bangun ini, tapi dia tidak peduli hidup orang kelangsungan orang Papua itu seperti apa. Dan orang-orang Papua itu sangat gantung dengan sagu ini. Gantung, kita punya ketergantungan itu bisa. Tapi ini persoalan ini pemerintah bikin perda dan mereka sendiri juga melakukan pelanggaran. Terjadi resiko. Ini luar biasa nih pertanyaannya ini. Ini yang sekarang jadi persoalan di hampir di seluruh Papua. Sagu dieksploitasi, ambil tanpa pertanggungjawaban, ditebang secara liar. Untuk apa? Untuk ini. Karena tanahnya dibeli, yang beri tunggu di atas tanah itu apa? Sagu. Berarti sagu ditelantarkan, ditebang. Sagu ditebang tanpa aturan, tidak mengabaikan aturan perda tadi. Jadi resikonya yang sekarang kita alami sebagai orang Papua, orang asli Papua. Sekarang jumlah populasi sagu itu di Papua itu, terutama untuk sagu-sagu yang hutan sagu yang pinggir jalan itu ditebang itu secara liar habis. Untuk apa? Bangun BTN, itu, bangun perumahan-perumahan. Itu. Pemilik orang yang menjual ini orang asli Papua. Dia jual tanah, dia tidak sadar bahwa di atas tanah itu ada sagu yang tumbuh. Dia jual semua. Tidak tahu itu bagaimana itu cara membayar itu, hitung ganti rugi sagu ini berapa. Ini yang saya bilang secara liar. Orang yang jual juga dia tidak tahu aturan. Berarti ini orang adat lagi, kembali ke adat. Dia tidak tahu adat itu. Jadi berapa hektar yang dia jual, dia sudah korbankan anak cucu. Ini risikonya ini. Ini bahaya. Ini dia punya bos itu banyak. Ini sudah luar biasa. Pertanyaan ini bahaya. Kalau kita mau ulas ini satu poin ini, satu hari habis. Yang sekarang terjadi itu orang Papua, khusus orang asli Papua, hancur. Tanah yang dijual itu secara liar. Kalau pemilik tanah itu siapa? Orang Papua sendiri yang jual sama konglomerat tadi. Ongko Cina belum datang dan bilang, tuh beli tanah ini berapa miliar dulu kasih. Tapi kita tidak pikir tanah hilang, tumbuhan sagu yang di atas tanah itu ikan hilang. Bagaimana akibat dengan anak cucu? Kau mati besok, kau pada cucu. Hidupnya bagaimana di atas tanah ini? Sengsara. Tanah yang sudah hilang. Tadi tumbuhan sagu yang bagus sekali tumbuh. Sekarang dia berubah jadi apa? Berubah rumah mewah. Ruko-ruko. Sekarang lebih ngeri lagi. Orang yang jual tanah tadi. Resiko ini pertanyaan poinnya. Resikonya apa? Dia jual tanah, ongko-ongko ini Cina-Cina bangun itu rumah mewah di situ,
Sekarang dia masuk lagi, dia kontrak itu. Pemilik tanah ini, dia kembali ke kota. Ini lucu. Dia kontrak, masuk untuk kontrak, dia sewa-sewa itu. Dia masuk, dia tinggal di sini. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Ini pertanyaan luar biasa. Ini yang sekarang DPR Provinsi Papua dia. Kota-kota dan bertengkar dengan pengusaha-pengusaha besar. Bertengkar. Ini baru bicara ini. Bicara di situ. Terima kasih. Baik, terima kasih. Poin yang di sini ada poin-poin penting yang kami lakukan. Apakah Ibu dapat menceritakan tentang pesta ulat saku yang pernah dilakukan di Kampung Dodoi ini seperti apa? Bisa Bapak jelaskan? Ya, ini festival ya. Pesta ini ganti-ganti dengan festival. Baik. Festival ulat sagu ya. Yang baru FUS, singkat dari FUS. FUS. Dia itu festival, dia itu ulat sagu, ulat, dia itu sagu. Jadi kami sudah gelar itu festival itu sudah 4 kali. Pertama itu festival berburu babi di hutan. Itu festival pertama yang mengundang pihak Kapolres dan semua pihak itu masuk itu di hutan sagu besar kusir babi. Hasil dari buruan babi itu kita dapat babi, baru kita dansa di laut. Dansa di laut di atas itu arak-arakan itu langsung diliput oleh CNN. Nah itu pertama itu. Jadi viralnya itu dari situ. Setelah itu diekspos kemana-mana sampai viral. Lalu kita masuk ke festival ulat sagu. Pertama festival ulat sagu kedua, dan ini festival ulat sagu. Ini yang kami membuat untuk ulat sagu ya. Festival ulat sagu yang keempat. Nah, berbicara tentang ulat sagu. Ulat sagu itu adalah sagu yang biasa ditebang. Sagu yang ditebang itu kita pilih sagu. Sagu ini mana yang sagu untuk makan? Sagu, kita harus bedakan mana sagu yang ditebang khusus untuk media ulat sagu. Sagu media ulat sagu itu adalah sagu liar namanya. Sagu liar. Dia tumbuh itu sembarang tempat tanpa orang tanam. Namanya itu sagu mangno. Namanya sagu mangno. Sagu apa? Manglon. Mangno. Ya. Mangno. 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 Itu sagu berduri. Itu biasa ditebang itu dikasih lubang kiri kanan samping tuh lubang sudah ditutup pakai daun sagu. Jadi dia punya waktu itu sekitar 2 bulan 3 bulan sudah bisa digali sudah. Ulat sagu sudah ada, ulat sagunya besar. Jadi sagu itu tidak sembarang ditebang jadi ulat sagu. Jadi kita bikin itu maksudnya begini. Ada satu tempat yang biasa dilihat oleh masyarakat, tempat ini ditumbuhi oleh sagu liar tadi. Makanya sagu ini ditebang untuk dijadikan media sagu dengan rangka festival ini. Baru tempat yang tadi ditebang ini itu biasa ditanam dengan sagu produksi, sagu yang biasa kita makan. Itu yang ditanam. Sehingga berapa tahun mendatang, bukan yang itu bukan sagu liar lagi, tapi sagu yang untuk makan itu. Itu yang selesai akhirnya populasi sagu di kampung ibu ini, sagu yang besar ini lumbung sagu terbesar Kabupaten Jayapura. Dan sagunya tidak akan habis. Karena hukumnya itu wajib satu pohon ditebang, dia harus tanam 10. Dan satu dia tebang, dia tanam 10. Hari itu juga dia harus tanam. Karena itu jadi kewajiban dari leluhur diturunkan. Sehingga populasi sagu ini dia tidak akan habis. Malah kita punya bibit sagu ini sekarang diambil untuk dikirim ke area reklamasi pada Freeport, di environmental. Itu sagu dari sini yang kirim, pakai Hercules.
Nah, itu sekitar 15 tahun yang lalu. Ini sagu sudah. Sagu yang dikirim ke sana itu sudah sekarang mereka tidak tanam. Sagunya sudah satu-satu. Dan itu sagu pilihan. Baik, terima kasih. Pertanyaan kami sudah jawab. Terima kasih banyak, Tuhan berkati Bapak. Kami tidak balas dengan apapun, tetapi karena kebaikan Bapak itu Tuhan yang punya kuasa akan memberkati Bapak dalam tugas dan pertanggungjawab. Nah, terima kasih untuk kebaikan Bapak. Mungkin Ada asli mana? dari ya, Absai Surunia.